Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Widiantara dengan NPM 2516156207 dan rekan saya Fahmi Nur Fadilah dengan NPM 2516156204. Kami di sini akan mempresentasikan pengaruh niche terhadap kenaikan engagement suatu akun Instagram. Dan kami di sini juga akan menganalisis data dari hasil web scraping dari dari pengamatan kami melalui scraping data menggunakan bahasa pemrograman Python yang kami analisis ada beberapa akun, jumlah 8 akun. Namun kami akan fokus pada satu akun yang bernama Bonfire dengan variabel like counts. Berikut data penelitian kami. Kami memperoleh data penelitian sebesar 382 data. Adapun variabel yang kami peroleh yaitu like counts, comment counts, video view count, media type, kemudian caption length. Dari kelima variabel ini, kami berfokus pada variabel like counts. Selanjutnya, teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahmi Nurwadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Alvin. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami menggunakan sebuah teknik yaitu web scraping, di mana kita memanfaatkan sebuah script atau bot memakai Python dengan sebuah library yaitu Instagram untuk mendapatkan ribuan bahkan ratusan data dalam sekali jalan. Jadi untuk 8 akun ini kami tidak melakukan pengambilan data satu-satu, tapi kami hanya mengambil beberapa pengertian penting seperti penggunaan niche-nya, terus konsistensinya dan sebagainya. Nah, kemudian kami list dan selanjutnya bisa langsung diambil datanya secara mentah. Kemudian kami olah agar dapat dimasukkan ke dalam SPSS. Untuk selanjutnya, Mas Alvin bisa tolong dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Silakan. Mas Fahmi. Berikut data variabel yang kami dapatkan pada akun Instagram Bonfire. Kemudian variabel yang kami gunakan yaitu variabel like counts berjumlah 32 data. Selanjutnya kami akan melakukan analisis data terhadap variabel like counts yaitu mean, median, modus, kuartil, desil yang akan saya jelaskan. Kemudian range, deviasi, kuartil, variance, dan standar deviasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fahmi Nurfadila. Oke, yang pertama, mean. Min adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berikut hasil SPSS yang kami peroleh, yaitu min yang kami temukan adalah 47,8750 dan hitung dan proses hitung manual yang kami lakukan adalah berikut dengan rumus yang telah diajarkan oleh dosen kami yaitu Bu Melita, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, eh, X dengan I, kemudian sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai X32, yaitu jumlah data kami. Lalu kami memperoleh data, lalu kami memperoleh dengan hasil 47,875, sama dengan hasil SPSS yang kami lakukan. Berikut ukuran data median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Karena jumlah data kami berjumlah genap yaitu 32, maka untuk perhitungan manual kami peroleh sebagai berikut. Data ke N dibagi 2 sama dengan data ke 16 sama dengan 46. Untuk 6, untuk angka 16 ini diperoleh dari eh, jumlah data kami dibagi 2 yaitu 16. Kemudian data ke N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan data ke 17. Eh, Data yang berjumlah 32 tadi kami bagi 2, lalu kami tambahkan 1. Maka
Diperoleh data ke-17 adalah 45. Kemudian kami masukkan ke dalam rumus median yang telah diajarkan, yaitu 45 ditambah 45 dibagi 2. Maka diperoleh sama dengan 45. Selanjutnya, ukuran data modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Untuk perhitungan manual, kami melakukan perhitungan dengan cara membuat tabel yang berisi dua kolom. Yang pertama kolom value dan juga kolom frequency. Value yang kami masukkan ada like berjumlah 3, kemudian like berjumlah 13, like berjumlah 24, sampai like yang berjumlah 129. Ditemukan bahwa frekuensi yang yang paling sering muncul adalah like yang berjumlah 24. Dan juga pada hasil SPSS menunjukkan modus 24 yang sering, like 24 yang sering muncul. Selanjutnya, ukuran data kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk perhitungan manual, kami menggunakan rumus yang telah diajarkan, yaitu QI sama dengan nilai ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dalam data terurat, I sama dengan 1, 2, 3. Kemudian, QI sama dengan XI ditambah dalam kurung sisa koma dikali XI ditambah 1 ditambah XI. Kemudian kami memasukkan data yang kami peroleh, yaitu 32 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 33 dibagi 4. Kemudian data yang kami peroleh di sini 8,25, maka kami ambil angka depannya tanpa koma, maka nilai ke-8 sama dengan 27 pada data kami. Kemudian kami tambahkan dua angka di belakang koma, 0,25 dikali dengan data data ke-8 dan juga data ke-9. Di sini data ke-9 dikurangi data ke-8 dengan hasil akhir yaitu 27. Untuk kuartal kedua, kuartal 3 juga sama seperti tadi, maka diperoleh kuartal 1 sama dengan 27, kuartal 2 sama dengan 45, kuartal 3 sama dengan 58. Begitu pula pada hasil SPSS juga menunjukkan hasil yang sama pada perhitungan manual kami, yaitu kuartil 1 sama dengan 27, kuartil 2 sama dengan 45, kuartil 3 sama dengan 58. Berikutnya, ukuran data desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk perhitungan manual, kami menggunakan rumus yang telah diajarkan dengan rumus DI sama dengan nilai ke I dalam kurung dikali N ditambah 1 dibagi 10 sama dengan desil 1 hingga desil 9. DI sama dengan XI tambah sisa koma dikali XI ditambah 1 ditambah XI. Untuk cara perhitungan kami, desil 1 sama dengan nilai ke 1 dikali jumlah data kami sebesar 32 ditambah 1 dibagi 10, maka sama dengan 33 dibagi 10, maka sama dengan 3,3. Maka kami ambil angka depan tanpa koma, yaitu angka 3, maka nilai ke-3 dari data kami adalah 17, ditambah di belakang koma, koma angka terdapat angka 3, maka ditambah 0,3 dikali data ke-7. Data ke-3 dalam kurung data ke-4 dikurangi data ke-3, yaitu 24 dikurangi 17, maka hasil akhirnya adalah 19,1. Begitu pula pada desil 2, desil 3, desil 4, sampai hingga desil ke-9, untuk proses hitungnya sama seperti desil 1. Dan hasil yang kami peroleh sama sama persis dengan hasil SPSS yang telah kami lakukan. Untuk berikutnya, waktu dan tempat saya persilakan Mas Fahmi. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sebuah ukuran penyebaran yaitu range. Nah, range merupakan sebuah nilai selisih antara maksimum dan minimum. Untuk rumusnya,
kami menggunakan rumus yang telah diajarkan yaitu X max dikurangi X min, di mana nilai maksimalnya adalah 129 dan nilai minimumnya adalah 3 dan hasilnya sama dengan 126. Hasil ini sama persis dengan yang dihasilkan oleh SPSS. Selanjutnya, Mas Alvin. Nah, selanjutnya untuk deviasi kuartil. Deviasi kuartil sendiri merupakan merupakan nilai dari setengah dari selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Untuk perhitungannya, QD sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2. Q3 sama dengan 58 dikurangi 27 dibagi 2 sama dengan 31/2 atau nilai akhirnya adalah 15,5. Oke, selanjutnya Mas Alvin. Selanjutnya adalah varians. Varians merupakan data rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap min. Nah, tadi minnya sudah diketahui sebanyak 47,875. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus varians, yaitu S kuadrat sama dengan sum dari I sama dengan 1 sampai ke N, XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N-1. Berarti 3 dikurangi 47,875 kuadrat plus 13,47,875 kuadrat dan seterusnya dibagi 32 min 1 atau 31, nah, menghasilkan 25.525,5 per 31 sama dengan 823,403258. Nah, ini merupakan hmm, dan untuk S kuadratnya bisa kita sederhanakan menjadi 823,40. Oke, selanjutnya Mas Alfian. Selanjutnya adalah standar deviasi dari leg count. Standar deviasi sendiri merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan sebaran data. Hitungannya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan S kuadratnya sudah kita dapatkan tadi, yaitu sekitar 823,40, di mana kuadratnya adalah 28,70. Ini selisih sedikit karena untuk pembulatan. Oke, selanjutnya Mas Alvin. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Berikut adalah lampiran kami berupa tabel histogram dan juga tabel, maaf, diagram. Diagram histogram berupa jumlah leg, frekuensi yang berapa, dan juga jumlah leg dalam per leg. Untuk yang kiri diagram batang yang diwakilkan, untuk yang kanan diagram batang per data. Seperti data satu misal jumlah leg sebanyak 3 hingga jumlah leg sebanyak 159. Kemudian output output SPSS yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Median yang kami dapatkan pada variabel jumlah leg counts adalah 45, modusnya 24, standard deviation 24,695, variansnya 823,403, dan range-nya 126. Untuk persentilnya, untuk desilnya 19,1, 24, 27, 27, 35,2, 45, dan seterusnya.
Oke, Median. selanjutnya untuk penarikan kesimpulan. Soalnya Mas Alvin. Nah, di sini bisa kita lihat tabel histogram mengenai hasil dari 8 akun tersebut dengan username-nya masing-masing. Oke, selanjutnya Mas Alvin. Nah, di sini kita bisa lihat 3 akun teratas, yaitu Brownfire, Bind, dan In satu Regency. Nah, ketiga akun inilah yang menempati 3 peringkat teratas. Selanjutnya, nah di sini bisa kita lihat untuk pemakaian niche dan konsistensi mereka, di mana di peringkat pertama adalah Bind atau Beyond dengan nice product design and digital experience, dengan fokus mereka merupakan UI UX products plus digital transformation. Brownfair dengan rata-rata likes sebesar 47,88 menggunakan niche yaitu high-end web design untuk business to business and startup. Fokus UI UX, have website plus enterprise branding. Dan di peringkat ketiga ada Isadora Legacy, min likes-nya sekitar 41,88 dengan nice enterprise digital experience and UI UX system, fokusnya pada web and sistem digital skala besar. Ini untuk 3 peringkat teratas, dan untuk niche 4 5 peringkat akhirnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kami. 2A Informatika, Universitas Bhinneka PGRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.